Halo guys, kembali lagi bersama saya Dodi Marius Tanggang di channel YouTube saya ini. Baiklah, sekarang saya akan menganalisis data time series yang saya ambil dari skripsi yang berjudul Analisis Expert T Indonesia dengan Error Correction Model ECM tahun 1985 sampai 2015 yang ditulis oleh saudari Ayu Panca Febriana yang merupakan alumni dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Baiklah, langsung saja. Adapun yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, di mana ada 3 pokok pembahasan yang menjadi pembahasan di bab 1 pendahuluan ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Salah satu komoditi perkebunan yang paling unggul dalam ekspor ke pasar internasional adalah teh. Kontribusi komoditi teh adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, di mana teh dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Diambil dari Cadir 2015. Negara Indonesia sendiri merupakan negara penghasil teh pada urutan kelima di dunia setelah negara India, China, Sri Lanka, dan Kenya. Melalui International Tea Committee atau ITC pada tahun 2002, di mana total produksi teh Indonesia mencapai 172.790 ton, atau hampir 6% dari total produksi teh di dunia. Volume ekspor teh Indonesia masih didominasi dalam bentuk teh curah, di mana ekspor teh Indonesia menduduki peringkat kelima setelah negara Sri Lanka, Kenya, China, dan India. Volume ekspor teh Indonesia mengalami fluktuatif dan pada tahun 2012 mengalami penurunan hingga sebesar 54.594,5 ton dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 55.662,5 ton dan kembali menurun pada tahun 2014 hingga 2015 hingga sebesar 44.870,0. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan pada volume ekspor teh Indonesia yang dampaknya akan membuat perluasan pangsa pasar teh di pasar internasional turun. Maka dari itu, penelitian ini perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari harga ekspor teh, nilai tukar dolar atau rupiah, dan GDP per kapita terhadap volume ekspor teh Indonesia tahun 1985 sampai 2015. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua, yaitu ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada analisis kali ini. Yang pertama, apakah terdapat masalah heterokodastisitas pada model analisis? Yang kedua, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis? Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen? Menjawab setiap rumusan masalah yang telah dibuat, ada namanya tujuan. Ketika rumusan masalah kita 3, jadi tujuan kita juga harus 3. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdapat masalah heterokodastisitas. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdapat masalah autokorelasi. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 metodologi penelitian. Adapun 2 pokok pembahasan yang akan dibahas di metodologi penelitian. Yang pertama, membahas mengenai jenis dan sumber data. Yang kedua, spesifikasi model. Jenis data dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, berupa data time series. Sumber data diperoleh dari skripsi yang berjudul Analisis Ekspor Teh Indonesia dengan Error Correction Model ECM tahun 1985 sampai 2015 yang ditulis oleh saudari Ayu Panca Febriana dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
Spesifikasi model. Model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala, Legge variable. Rumus fungsi untuk model ini adalah Qt sama dengan F dikali HCT kurang 1 HKT LWT, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut. Ln Qt sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HCT ditambah beta 2 ln HCT min 1 ditambah beta 3 ln HKT ditambah beta 4 ln LWT ditambah ET. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yang dimana berisi tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu hasil dari uji heterokedastisitas, di mana teman-teman bisa melihat hasil dari uji heterokedastisitas di layar. Sudah saya tampilkan. Dari hasil uji heterokedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,0897, 0,00878, dan 0,00917. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan terdapat permasalahan heterokedastisitas, karena nilai alfa 0,05 itu lebih besar dari nilai p-value yang didapatkan. Sesuai dengan teori yang kami ambil dari Nachrowi dan Usman tahun 2006, menjelaskan bahwa data cross-section seiring munculnya varian error yang heterokedastisitas, akan tetapi bukan berarti data time series terhindar dari permasalahan ini. Indeks harga saham, inflasi, nilai tukar, atau suku bunga seringkali menjadi varian error yang tidak konstan. Sekalipun keberadaan heterokedastisitas masih memberikan pendugaan yang tidak biasa dan konsisten, pendugaan tersebut sudah tidak efisien, yaitu varian dan estimator tidak minimum. Akibatnya pada uji T, interval kepercayaan dari berbagai ukuran lainnya menjadi tidak tepat. Karena telah terjadi permasalahan heterokedastisitas, terus yang kita lakukan yaitu mencari solusi. Hasil dari solusi yang didapatkan, hasil dari mencari solusi itu mendapatkan nilai uji T, pada uji T nilai p-value X1 harga ekspor itu nilainya 0,230, nilai p-value X2 GDP per kapita 0,074, dan nilai p-value X3 kurs 0,467. Dari ketiga variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh nyata terhadap ekspor teh. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu saya akan menampilkan hasil dan pembahasan mengenai uji yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,0108. Melihat nilai Durbin-Watson kurang dari 2, artinya data tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebenarnya teman-teman lihat dulu pada layar itu ada tabel yang dimana saya tampilkan nilai dari R-square 0,3270, p-value uji F 0,00, p-value uji T itu karena ada 3 variabel, jadi ada 3 p-value dari uji T-nya. Untuk yang variabel LDI atau yang LDI itu merupakan singkatan dari variabel harga. Sementara yang LMA itu merupakan singkatan dari variabel GDP per kapita, dan LRIO itu merupakan singkatan dari variabel kurs. Nilai dari LDI 0,218, nilai p-value dari LMA 0,057, nilai variabel dari LRIO 1 0,455 dengan ketetapan dengan alfa yaitu 0,05. Dari hasil analisis didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,3270. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70%, dan selebihnya adalah pengaruh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian,
Untuk uji F, didapatkan nilai p-value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan, ternyata p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama menghalangi variabel dependen, atau yang kita kenal variabel dependen merupakan volume ekspor teh Indonesia. Terasa sudah berada di penghujung, yaitu bab 4 penutup. Di dalam bab 4 ini saya akan mencantumkan yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang didapatkan pada kali ini, untuk yang pertama, dari data yang dianalisis terjadi masalah heterokedastisitas, namun hal ini dapat dianalisis. Dari data yang kedua, dari data yang dianalisis tidak terjadi masalah atau korelasi karena nilai Darwin-Watson kurang dari 2. Oh ya, maaf, salah. Saya tadi ada salah penyampaian bahwa di kesimpulan pertama itu dari data yang dianalisis terjadi masalah heterokedastisitas, namun hal ini dapat diatasi. Untuk kesimpulan yang kedua, dari data yang dianalisis tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai Darwin-Watson kurang dari 2. Untuk kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70%. Ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, yaitu variabel volume ekspor. Saran untuk analisis kali ini atau saran untuk kepenulisan dalam mengambil data, yaitu agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang akurat. Sebagai seorang peneliti, kita harus mengecek kesalahan dari data yang digunakan. Jika tidak melakukan pengecekan tersebut, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat atau tidak akan maksimal. Masalah yang terjadi pada data empiris biasanya adalah masalah heterokedastisitas atau autokorelasi. Untuk itu perlu pengecekan kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di YouTube channel saya kali ini. Setiap penyampaian dari saya kiranya menambah wawasan untuk teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.